Enggak, klaim Anda itu loh yang mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Iya, lewat Baik. Muhammad. Baik, di dalam Al-Quran ada nggak kata-kata ihdina siratal mustaqim? Ihdinas suratul mustaqim, surat Fatihah. Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan ihdina siratal mustaqim? Ya Allah. Oke, artinya? Coba Bang Edis artikan ihdina. Ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya kan? Kalau kayak gitu Bang Edis keder Bang. Harusnya Bang Edis belajar tafsir ihdina nutuhno sopo siro na ing kito. Udah, apa artinya? Ya udah terjemahin. Ya, itu memohon kepada Allah supaya kita Katanya tadi Allah yang ngomong, tapi Allah memohon kepada Allah nih gimana sih? Arti ihdina siratal mustaqim apa tadi, Bang? ihdina nutuhno sopo siro na ing kito. Bahasa Indonesia. Oh ya, saya orang pesantren Bang. Iya, kan bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Makanya saya bilang dari tadi jangan hanya membaca, harus belajar tafsirannya juga Bang. Berkelit banget dia ini, Bang. Ihdina siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Betul? Iya. Oke, siapa yang berbicara di situ? Ya Allah. Allah berbicara, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti Allah berada di jalan yang sesat. Ini dulu. Kalau diskusi itu yang enak. Saya udah sering dari Bang Edis, kalau nggak sependapat langsung dituduh. Bang, jangan curhat begitulah, jangan mewek begitu. Pertanyaannya simpel. Siapakah yang mengucapkan ihdina siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah itu? Lah kan Allah itu berkata dawuhlah berkata kepada Muhammad. Muhammad. Oke, kita tampilkan. Apakah ada di dalam surat Al-Fatihah Allah berkata kepada Muhammad? Memang mereka ini senangnya nipu, bohong, dusta, teman-teman. Nih. Astagfirullahaladzim. Oh, Anda tidak percaya. Nih, sebentar. Lihat Bang, saya balik tunjukkan. Tidak ada di sini Allah berfirman kepada Muhammad. Bahkan kata Muhammad saja tidak pernah ada tertulis di sini. Perhatikan. Ini surat Al-Fatihah. Di sini dimulai dengan kata-kata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang ngomong di sini? Bang, pertanyaan saya simpel. Siapa yang berbicara di sini? Ya berarti kalau pertama Allah. Allah, baik kita lanjut. Konsisten ya, konsisten. Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apakah Allah berfirman hanya kepada Engkau kami menyembah? Jadi Allah nyembah Allah gitu. Ini nih kalau otak didengkul kayak gini nih. Nah, mulai. Berat saudara-saudara. Saya sudah mengatakan Bang, Al-Fatihah ini adalah sebuah doa. Al-Fatihah ini adalah sebuah doa dari seorang anonimus atau seorang yang tidak dikenal. Jadi Al-Fatihah ini sebenarnya adalah sebuah syair, sebuah sajak atau doa dari orang tidak dikenal. Dari mana Anda katakan ini Allah berfirman kepada Muhammad, terus Allah mengajarkan Muhammad tata cara doa? Ngarang. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan diskusi antara Edis TV dengan seorang lulusan dari pesantren. Teman-teman sekalian, mereka membahas surat Al-Fatihah, di mana di sana tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Edis TV jelas mengatakan bahwa apakah Al-Quran itu perkataan Allah? Dia bilang iya. Lalu ketika membacakan
tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu siapa yang ngomong? Katanya Allah. Tapi itu ditunjukkan untuk kita gitu loh. Nah, mana yang benar teman-teman sekalian? Apakah Allah juga meminta tunjukkan kepadanya jalan yang lurus? Kalau memang yang ngomong di situ adalah Allah. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini, sesimpel seperti ini, mereka itu kebingungan terkait tentang keimanan mereka. Tetapi kalau kita melihat, mereka ini paling jago bahas Alkitab, paling jago bahas kekristenan, paling jago untuk menghina Tuhan Yesus, mengolok-olok tentang iman agama lain. Tapi mereka ketika ditanyakan keimanan mereka, itu mereka tidak paham sama sekali. Ya, itu sangat terbukti ya kawan-kawan. Terbukti sekali bahwa mereka tidak mengerti tentang kitab suci mereka sendiri. Mereka tahu membacanya tapi mereka tidak mengerti artinya. Itu yang sering terjadi, itu yang sering kita temui di live-live Bang Edis TV. Nah teman-teman sekalian, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa janganlah melihat selumar di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di matamu kamu tidak ketahui. Artinya, jangan kamu mengkritisi orang lain, kitab suci agama lain, keimanan agama lain, sementara Anda tidak mengerti tentang keimanan Anda sendiri, agamamu sendiri, Anda tidak pahami. Ya makanya kekristenan itu dilarang keras untuk kita membahas kitab suci agama lain di gereja. Dilarang keras untuk kita ya mengolok-olok keimanan orang lain. Kita fokus untuk membahas Alkitab, nggak penting untuk kita mengurus agama lain. Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa sempurna, kita tidak bisa benar tanpa menjelek-jelekan agama lain. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ini seperti Dondita, Ahmad Kainama, si Nandar, si Juma, si Rifa, Faruk Sianipar, ya. Kemudian ya sudah banyak yang sudah modern ya, ada Yaya Waloni, ada Agustan, ada Mogo Ginta, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang sibuk membahas kekristenan, tapi mereka tidak sibuk membahas keimanan mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalian bisa menilai dengan adanya video Edis TV ini, kalian bisa menilai sendiri. Mereka hanya tahu Edis TV mengfitnah, Edis TV menista, tapi ketika Edis TV menanyakan di mana yang saya nistakan, tunjukkan di mana kesalahan saya. Mereka tidak bisa tunjukkan itu sama sekali. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Mereka hanya menuduh tetapi mereka tidak bisa buktikan kesalahan daripada Edis TV. Jelas ya Edis TV berkata, kalau ada umat Islam, ulama siapapun dia yang bisa membuktikan bahwa Edis TV salah dan menista agama Islam, dia akan lompat dari Monas. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada yang bisa membuktikan hal itu. Itu artinya apa yang dikatakan oleh Edis TV adalah fakta. Ya, fakta kawan-kawan sekalian, itulah kebenarannya. Ya, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Sehingga ya artinya didoktrin gitu ya. Yang penting hafal dapat pahala, hafal Al-Qur'an sekalipun kamu tidak mengerti artinya ya. Nah, baik, jadi teman-teman sekalian silakan bagaimana komentar teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.